Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wabita Harahap dengan NPM 2408260092. Izin untuk melakukan penjelasan mengenai meme yang sudah saya buat di blog endokrin. Di sini saya akan membawakan dengan judul dislipidemia. Jadi dislipidemia itu dia abnormalitas metabolisme lipid yang dapat berubah berupa salah satu ataupun kombinasi tingginya kadar LDL-C, trigliserida dan atau HDL-C. Kondisi ini tuh dapat disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat atau kelainan genetik. Dislipidemia ini tuh dia seringkali tidak bekerja sampai timbul komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung. Jadi lemak penting dalam membantu penyerapan vitamin itu larut dalam lemak, yaitu ada vitamin A, D, E, dan K yang melindungi organ tubuh dan membentuk hormon. Ada beberapa jenis lemak dalam tubuh yaitu seperti kolesterol dan trigliserida. Dislipidemia ini tuh dia dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan etiologinya. Ada dislipidemia primer, yaitu jenis dislipidemia disebabkan oleh mutasi genetik yang mempengaruhi metabolisme lipid. Dislipidemia primer dapat diwariskan sebagai autosomal dominan, autosomal resesif, atau terkait kromosom X. Beberapa contoh dislipidemia primer ini tuh dia hiperkolesterolemia familial, hipertrigliseridemia familial, hiperlipidemia gabungan familial dengan disbeta-lipoproteinemia famili. Dislipidemia sekunder ini tuh dia jenis dislipidemia yang disebabkan oleh faktor gaya hidup atau kondisi medis lain yang mengubah kadar lipid dalam darah. Jadi dislipidemia sekunder ini tuh bersifat reversibel atau dapat dimodifikasi dengan mengatasi penyebab yang mendasarinya. Beberapa contoh faktor risiko dislipidemia sekunder ini tuh dia ada kurangnya aktivitas fisik, nutrisi yang tidak kuat, obesitas, diabetes, hipotiroidisme, penyakit ginjal kronis, penyakit hati, penyalahgunaan alkohol, merokok, dan penggunaan obat-obatan tertentu. Nah, dislipidemia ini tuh dia faktor utama itu dia karena penyakit jantung koroner dan stroke di samping faktor risiko lain, baik faktor risiko konvensional, diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, inaktivitas fisik, merokok, jenis kelamin, dan umur, maupun faktor resiko non konvensional yaitu inflamasi, stres oksidatif, gangguan koagulasi, dan hiperhomosistein. Untuk patofisiologinya, dislipidemia itu secara singkat diuraikan sebagai hemostasis kolesterol, ada metabolisme lipoprotein, dan di situ tuh dia kolesterol, trigliserida, dan lipid yang tersifat hidrofobik dalam tubuh diangkut melalui aliran darah dalam partikel berbentuk bola yang disebut lipoprotein yang lebih hidrofobik. Nah, untuk metabolisme lipoproteinnya itu tuh dia ada yang pertama jalur metabolisme eksogen. Makanan berlemak itu tuh nanti kita makan terdiri atas trigliserida dan kolesterol. Selain kolesterol yang berasal dari makanan, dalam usus kita tuh juga terdapat kolesterol dari hati yang diekskresikan bersama empedu ke usus halus. Lemak di usus halusnya ini nanti dia berasal dari makanan maupun yang berasal dari hati itu disebut eksogen. Nah, kalau misalnya jalur metabolisme endogen, nanti trigliserida dan kolesterolnya itu dia disintesis di hati dan disekresi ke dalam sirkulasi sebagai lipoprotein FLDL. Ada juga jalur reverse cholesterol transport, itu nanti dia protein yang dibawa kolesterol dari jaringan kembali ke hepar. HDL merupakan lipoprotein yang berperan dalam jalur ini. Nah, untuk manifestasi klinisnya, dislipidemia ini itu umumnya tidak berjalan dengan cenderung ditemukan saat pemeriksaan profil lipid darah. Manifestasi klinisnya itu biasanya komplikasi dislipidemia seperti PJK tadi, stroke, terus kadar trigliserida itu sangat tinggi, dapat menyebabkan pankreatitis akut, hepatosplenomegali, parasestesia, dan gangguan kesadaran. Pada kadar LDL yang sangat tinggi ini, dia dapat timbul santelasma di kelopak mata, juga santoma di daerah tendon Achilles, siku, dan lutut. Untuk diagnosisnya itu dia laki-laki usia kurang lebih 45 tahun, wanita usia lebih dari 55 tahun, riwayat keluarga dengan PJK dini,
merokok aktif, hipertensi, kadar HDL-C rendah. Nah, untuk pasien dislipidemia ini tuh bisa diberikan pengobatan berupa statin, merupakan obat utama dalam tata laksana dislipidemia, dikenal sebagai HMG CoA reductase inhibitor. Nah, untuk dia ada yang akan menghambat reduktasi tadi. Terus dia memiliki efek pretorik yang secara independen berperan dalam pencegahan ASCDV. Untuk efek-efeknya ini nanti dia memperbaiki fungsi endotel, menghambat proses remodeling, menstabilkan plak anteroklorasis, dan menurunkan stres oksidatif serta respon inflamasi pada dinding vaskular. Baiklah, sekian penjelasan dari materi MAME yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan referensi, yaitu pertama Maulina Zida 2024 penyakit endokrin Jakarta, Eureka Media Aksara Kedokteran. Yang kedua Ratna Med 2020 buku panduan ilmu penyakit dalam Yogyakarta Lontar Media Tama. Yang ketiga Siti Idrus 2019 buku ajar ilmu penyakit dalam 6 Jakarta Interna Publisina. Yang keempat Puspa Seruni Karina Tata Laksana Dislipidemia 2021 Continuing Medical Education. Yang kelima Alwi Idrus 2020 Penelaksanaan di bidang ilmu penyakit dalam Panduan Praktik Klinis Jakarta Interna Publishing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.